Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tema apakah orang Katolik menyembah Maria. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Sudah lama, bahkan mungkin kita sudah bosan mendengarkan orang bertanya dan mengomentari, mengapa orang Katolik menyembah Maria? Bukankah Maria itu manusia biasa seperti kita juga? Menyembah Maria? Ah, itu enggak alkitabiah. Maria bunda Allah? Ah, absurd. Allah kok punya ibu? Berdoa di depan patung Maria? Ah, itu kan menyembah berhala. Daftar pertanyaan yang semacam itu masih sangat panjang. Bahkan ada juga orang Katolik yang ikut-ikutan bertanya semacam itu. Bukannya mereka berusaha belajar mencari tahu dari sumber yang tepat, malahan mereka mulai menyingkirkan patung, enggan ikut doa rosario, bahkan terpengaruh dengan pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar seperti di atas. Kita perlu merasa kasihan kepada mereka, karena sepertinya kekristenan itu hanya muncul hari ini dan di sini. Kita perlu berbelasungkawa karena mereka hanya berpikir secara rasional dan emosional tanpa melihat lebih dalam tentang makna seorang ibu, bahkan tanpa menggunakan hati dan perasaan. Dan mari kita berdoa agar Roh Kudus menuntun mereka untuk bisa memahami kekristenan secara utuh dan menyeluruh, dan semoga Bunda Maria tetap menyayangi mereka sebagai anak-anaknya. Perlu ditegaskan di sini bahwa orang Katolik tidak menyembah Maria, tetapi menghormati Maria. Ini dua istilah yang kelihatannya mirip, tetapi maknanya sangatlah berbeda. Penghormatan orang Katolik terhadap Maria tentu tidak muncul begitu saja. Penghormatan seperti itu jelas ada alasannya, yaitu karena Maria adalah Bunda Yesus. Dengan menjadikan Maria sebagai ibu dari putra tunggalnya, itu berarti bahwa Allah menghargai Maria. Sekali lagi, orang Katolik menghormati Maria karena Allah sendiri saja menghargai dia. Allah memilih Maria di antara banyak perempuan di dunia ini untuk melahirkan putranya. Maria mengatakan ya terhadap tawaran Allah itu, padahal dia sendiri sebenarnya bisa saja mengatakan tidak saat dia diberikan tawaran oleh Allah. Jadi, dalam Gereja Katolik, Maria diberi tempat yang istimewa karena Maria sudah mengatakan ya terhadap tawaran Allah itu. Maria tahu bahwa dia bisa saja dirajam dan dihukum mati karena hamil di luar perkawinan. Ia sadar akan resiko itu. Dia juga tahu bagaimana Yosef, tunangannya itu, keluarganya, dan semua orang sekampungnya akan bereaksi terhadap kehamilannya. Tetapi dia toh tetap mengatakan ya terhadap tawaran dari Allah. Inilah alasan mengapa orang Katolik sangat menghormati Bunda Maria. Allah mempercayakan Maria untuk mencintai putranya dan untuk merawatnya. Maria melakukannya, bahkan sampai di kaki salib. Lalu, mengapa orang Katolik berdoa di depan patung Maria? Jawabannya sederhana, karena kita membutuhkan gambaran tentang Maria. Patung-patung itu dibuat untuk membantu kita membayangkan Maria sebagai seorang pribadi yang nyata, tidak hanya apa yang dikisahkan di dalam bacaan kitab suci. Lalu, apakah orang Katolik berdoa kepada Maria? Jawabannya, orang Katolik tidak berdoa kepada Maria, tetapi berdoa kepada Yesus. Doa-doa orang Katolik selalu langsung ditujukan kepada Yesus. Tetapi kadang-kadang kita membutuhkan Maria untuk berbicara kepada Yesus
supaya Yesus mendengarkan doa-doa kita. Ingat, Yesus sangat mengasihi ibunya, dan kita berharap agar Maria dapat mempengaruhi Yesus untuk mendengarkan doa-doa kita, sama seperti apa yang Dia katakan kepada Yesus saat peristiwa mengubah air menjadi anggur pada pesta pernikahan di Kana. Yesus mendengar perkataan ibunya ketika Maria meminta bantuan tuan pesta, meskipun sebenarnya saat itu ia belum berniat untuk mengubah air menjadi anggur. Tetapi toh ia melakukannya juga karena ibunya yang meminta kepadanya. Kita berharap bahwa Yesus mengabulkan permohonan kita jika ibunya meminta kepadanya. Tetapi, bukankah dengan berdoa rosario, orang Katolik berdoa kepada Maria? Sama sekali tidak. Ketika kita berdoa rosario, seluruhnya sebenarnya berisi tentang refleksi atau meditasi tentang hidup dan karya Yesus. Lalu, bagaimana kita harus menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan itu? Untuk itu, perlu kita imani dulu bahwa Bunda Maria menjadi ibu Yesus adalah suatu kebenaran yang bukan kebetulan. Merupakan kebenaran karena memang demikianlah bukti-bukti sejarah tanpa ada gugatan atau sanggahan. Bukan merupakan kebetulan karena Bunda Maria telah dipersiapkan oleh Allah sendiri dalam rencana keselamatan yang telah disampaikan melalui nubuat para nabi berdasarkan nas-nas kitab suci, serta menurut ajaran dari para rasul maupun para bapa gereja, sampai kepada para teolog dan iman gereja yang sejak awal telah menempatkan sosok Bunda Maria sebagai sosok yang istimewa yang harus serta layak dihormati. Penghargaan dan penghormatan kepada Bunda Maria sebagai Bunda Allah yang tetap perawan, yang dikandung tanpa noda dosa dan lain-lain, bukan ciptaan ataupun rekayasa gereja Katolik. Para rasul, para bapak gereja, para filsuf dan teolog abad awal itulah yang telah meneruskan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada para rasul yang kita kenal dengan istilah ajaran rasuli atau apostolik. Mereka pulalah yang telah meletakkan dasar ajaran kekristenan, dan mereka pulalah yang paling tahu mengenai bagaimana iman Kristen itu sebenarnya dan seharusnya. Dan ajaran itulah yang harus diemban oleh gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Masalahnya, bagaimana kita mempertahankan iman dan keyakinan kita? Perlu diketahui bahwa mereka yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan seperti di atas karena dilatar belakangi oleh ketidaktahuan atau ketidakmautahuan mereka mengenai sejarah, dalam hal ini sejarah gereja atau sejarah kekristenan, dan juga karena ketidakmengertian mereka mengenai iman Kristen. Terhadap tuduhan-tuduhan itu, kita akan bahas dalam dua bagian sebagai berikut. Pertama, Maria dalam kehidupan gereja perdana. Sejak gereja perdana, umat Kristen mengimani bahwa sabda Allah itu hidup. Sabda Allah dihayati dan dipelihara tidak hanya dalam kitab suci, melainkan juga dalam seluruh kehidupan iman gereja, termasuk dalam tradisi yang berbentuk ibadat, ajaran gereja atau magisterium, dan lain-lain. Apa yang hidup dalam gereja perdana itu dilanjutkan secara turun-temurun, itulah yang dinamakan tradisi, dalam bahasa Latin tradire. Dalam mencermati tradisi inilah kita bisa mengetahui bahwa sejak awal kehidupan gereja, Bunda Maria telah mendapatkan penghormatan yang istimewa, yang lebih tinggi daripada para orang kudus.
Itu bisa kita ketahui dengan bukti-bukti arkeologis historis, antara lain pada tembok-tembok sebuah katakombe yang bernama Santa Priscilla di Roma ditemukan lukisan Bunda Maria dengan Yesus. Sebelum abad keempat Masehi, sudah terdapat tulisan-tulisan dan ajaran-ajaran dari banyak tokoh gereja mengenai keistimewaan Bunda Maria, yang semuanya itu membuktikan bahwa pada masa itu orang Kristen sudah biasa memberikan penghormatan kepada Bunda Maria. Perbedaan antara penyembahan dan penghormatan. Adapun mengenai penyembahan dan penghormatan dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, latria, artinya penyembahan hanya ditujukan bagi Allah. Kedua, dulia adalah tindakan penghormatan atau bakti kepada orang kudus. Ketiga, hiperdulia artinya tindakan penghormatan atau bakti yang ditujukan khusus kepada Bunda Maria, karena Bunda Maria adalah yang terutama dari antara para kudus. Latria atau menyembah hanya ditujukan bagi Allah saja. Dengan demikian menjadi jelas, Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menyembah Maria. Adapun bila ditemukan penggunaan kata menyembah dalam kaitannya dengan Bunda Maria, itu harus dipahami sebagai bentuk penghormatan yang mendalam yang timbul dari penghayatan seseorang kepada Maria, karena hanya Allah sajalah yang patut disembah. Demikian pula bahwa Maria bukanlah jelmaan atau penggambaran dari dewi siapapun dari budaya manapun. Maria benar-benar adalah Ibu Yesus yang bisa dibuktikan baik dalam iman maupun dari tinjauan sejarah. Dari para bapak gereja pula, kita mewarisi iman dan ajaran bahwa Maria tetap perawan sebelum melahirkan atau virginitas antepartum, pada saat melahirkan virginitas in partum, dan setelah melahirkan virginitas postpartum. Dan hal yang demikian sudah menjadi bagian dari iman Kristiani sejak awal berdirinya kekristenan. Itu adalah iman dan penghayatannya yang dimiliki oleh para rasul dan para penerusnya hingga saat ini. Nah, setelah pembahasan di atas, sampailah kita harus menjawab jika ada orang yang bertanya, mengapa orang Katolik menyembah Maria? Tentu, kini kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan mudah. Hal itu karena ternyata bahwa pertanyaannya lah yang salah. Secara tegas, ajaran Katolik tidak pernah menyuruh, apalagi mengharuskan kita untuk menyembah Maria, melainkan mengarahkan kita untuk menghormati Maria, karena itu adalah tradisi yang telah diajarkan dan sampai kepada kita secara apostolik sejak gereja perdana, para bapak gereja, dan seterusnya. Dengan kata lain, memang demikianlah iman Kristiani, per Mariam ad Jesum. Melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Dengan mengenal Maria, kita juga akan bisa mengenal Yesus dengan lebih baik. Selain itu, sebagaimana selalu kita doakan dalam doa Rosario, tampak jelas bahwa Bunda Maria juga akan mengantar kita kepada Allah Tritunggal. Salam Putri Allah Bapa, salam Bunda Allah Putra, dan salam mempelai Allah Roh Kudus. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang apakah orang Katolik menyembah Maria. Semoga membantu. Salam.